lagi di Malam. podcast. Oke, Malam, Teh malam ya. Tani. Malam. Malam teh. Bertemu lagi di podcast Kelda kelompok 2 pada part 2. Tadi part satunya sudah, part 2-nya sekarang berakhlakologi. Oke ya, teman-teman. Sebelum memulai, izinkan saya memberikan pantun boleh? Boleh. Boleh. Boleh Boleh. teh. Boleh. Nanti Cakep. nanti belum mulai. Tanggapannya Belum, ya. belum. Daun putih, daun salam. Cakep. 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 Dibelikan kumang tatang. Asik. Cakep. 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 Sing saha anu ngajawab salam, didoakan sing lunas hutang. Amin. 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 Pada pada Weh. punya utang semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, semuanya alhamdulillah menjawab salam saya ya. Semoga semuanya bebas hutang semua ya. Oke. Amin. Amin. Ya, Baraya semuanya, kita akan memulai podcast kita yang part kedua, yang dimana kita akan membahas tentang berakhlakologi. Ini bisa dibaca berakhlakologi di tempat kerja. Ini kita yang akan mempresentasikan adalah kelompok 2 yang terdiri dari 10 orang, dan semuanya bisa halo, say hi, halo. Oke, kita langsung mulai saja ya, supaya tidak lama-lama. Baik, kita share screen, Teh Sevina. Jadi untuk beraya semua ya, berakhlakologi ini adalah core values ASN yang dimana ini adalah singkatan dari 7 nilai ASN. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ya oleh teman-teman kita semua. Baik, sudah mulai ya ini share screen-nya. Enggak, dilanjut. Nah ini ya berakhlak. Jadi berakhlak itu adalah kepanjangan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi diharapkan semua ASN, baik itu di provinsi atau di seluruh Indonesia, itu mempunyai sifat berakhlak, yang dimana tadi yang berorientasi dan sampai kolaboratif, sehingga pekerjaan kerja-kerja pelayanan semua ASN ini berjalan dengan baik bila memiliki sifat atau nilai-nilai berakhlak ini. Nah, ini kita akan jelaskan tentang nilai-nilai berakhlak ini di tempat kerja kita masing-masing, yang dimana nanti akan dipaparkan satu persatu seperti berorientasi pelayanan nanti di UPTD mana seperti itu. Kita akan share hal-hal itu pada Baraya semua. Oke, baik, mangga dimulai. Oke, mungkin mulai dari aku dulu ya, Teh. Mangga Eh, di. Sebelumnya perkenalkan, saya Shevina. Saya berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi saya di penempatannya itu di UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup di Ujung Berung ya. Terus untuk poin dari berakhlak sendiri yang akan saya jelaskan ini, pertama berorientasi pelayanan, di mana berorientasi pelayanan ini dapat diartikan dengan menomorsatukan pelayanan atau urusan publik itu nomor satu gitu ya. Dan kebetulan sekali untuk laboratorium saya juga itu berbasis lingkungan, di mana kami ini berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Dan kami ini menerima sampel pengujian dari pelanggan-pelanggan kami itu dari biasanya dari perusahaan-perusahaan atau bisa jadi dari dinas-dinas yang melakukan sidak gitu. Terus untuk UPTD kami juga sudah tersertifikasi akreditasi dan teregistrasi di KLHK dengan nomor akreditasi LP346 dan nomor registrasinya yang berada di surat ini. Itu sehingga hasil dari laboratorium kami ini bisa dapat ditanggungjawabkan hasilnya gitu dan tidak
tidak ada kecurangan data ataupun gimana gitu. Terus untuk apa aja sih yang nilai berorientasi pelayanan yang sesuai di tempat kerja saya? Kalau selama pengalaman saya selama 3 bulan ini, saya ini sudah ditugaskan untuk pengambilan sampel uji dan kebetulan saya ditempatkan di laboratorium mikrobiologi, di mana itu pengujian terhadap bisa dari sampel air limbah atau sampel air sungai. Hubungan dengan berorientasi pelayanan, jadi kami ini benar-benar menomorsatukan pelayanan kepada masyarakat gitu. Hasil survei indeks kualitas indeks kepuasan masyarakat juga pada tahun 2024 itu kami mencapai nilai 88,14 di mana target kami itu sebenarnya hanya 85. Nah, ini tuh menandakan bahwa pelanggan atau masyarakat ini puas terhadap pelayanan pengujian di laboratorium kami gitu. Karena kalau misalnya kami melayani kayak sampling gitu-gitu tuh, kami bisa yang berangkat dari pagi banget, terus bisa pulang yang sampai malam banget. Gitu sih. Terus mungkin bisa next ke selanjutnya. Baik, langsung aja ya ke nilai berakhlak yang selanjutnya itu ada akuntabel. Di sini saya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan penempatan saya ada di sekretariat sebagai perencana ahli pertama. Jadi di sini praktik berakhlak eh, tentang nilai akuntabelnya mungkin dari sisi sekretariat ya. Tapi saya percaya nilai akuntabel ini ada di seluruh unit kerja baik yang bersifat teknis maupun sekretariat ya. Nah, kalau di DKPP, khususnya di sekretariat, yang pertama, nilai-nilai praktik akuntabel yang sudah dijalankan itu adalah tentang BMD, pemastian pemanfaatan barang milik daerah ini sesuai ketentuan. Jadi, di sekretariat ini, di bagian umum, ada program monitoring dan inventarisasi BMD secara rutin ke unit-unit kerja. Kebetulan unit kerja di DKPP itu cukup banyak, ada 14 unit kerja dan 2 satuan pelayanan. Jadi secara bergiliran, nah setelah saya masuk DKPP periode Juli sampai Agustus 2025 itu ada monitoring contohnya di 2 satuan pelayanan dan 1 UPT. Kemudian yang satu lagi adalah kesiapan menunjukkan tanggung jawab dari hasil kerja. Jadi di sini memang melibatkan seluruh bidang, tapi di-lead oleh sekretariat, terutama bagian perencanaan, karena salah satu tupoksinya adalah terkait pelaporan dan evaluasi. Jadi DKPP mengikuti evaluasi khususnya di bidang ketahanan pangan yang beberapa tahun ini memang menjadi prioritas dan menjadi pengawasan tematik dari pihak eksternal maupun internal. Jadi di sini ketika mulai mulai saya masuk di bulan Juli itu ada evaluasi internal juga ada evaluasi eksternal dari BPKP untuk fokus di ketahanan pangan. Itu praktik baik tentang nilai akuntabel, bisa dilanjut ke nilai berakhlak yang lainnya. Mangga, Teh. Lanjut. Mungkin ini saya ya, nilai berakhlak kompeten dari Dinas Kominfo Jabar, terus mendorong pegawainya untuk berkembang, bukan hanya menjalankan rutinitas, tapi juga meningkatkan kemampuan agar selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayan publik. Yang pertama, ini ada pelatihan dan bimbingan teknis. Bimbingan teknis dan pelatihan tersebut, salah satu contohnya ada pelatihan Red Team dan Blue Team, yang dimana tujuan dari pelatihan tersebut untuk antisipasi serangan judi online pada website pemerintah Jawa Barat. Jadi pelatihan tersebut bisa dikatakan pelatihan hacker, gitulah. Boleh di next. Kalau yang kedua, poin kedua, ini security awareness. Eh, ini biasanya melibatkan dinas-dinas kabupaten kota yang lain yang ingin mendapatkan sebuah insight insight lebih dalam mengenai biasanya tema-tema
tentang AI, tentang perlindungan data, security data, tentang bagaimana mengatasi bila ada terjadi insiden, ada juga tentang SOIC, standarisasi SOP, dan lain-lain. Begitu mungkin eh, nilai kompeten dari Diskominfo. Bisa dilanjut. Baik Teh, saya melanjutkan untuk nilai kompeten selanjutnya adalah harmonis ya Teh. Sebelumnya perkenalkan saya Gatra, saya dari Dinas Pendidikan untuk penempatannya di sekretariat. Jadi untuk penerapan nilai harmonis di Dinas Pendidikan itu salah satunya adalah kegiatan kebersamaan Teh. Jadi Dinas Pendidikan itu sering mengadakan kegiatan bersama antar pegawai. Itu seperti senam bersama, makan bersama, dan kegiatan lainnya yang dapat menumbuhkan rasa keharmonisan antar pegawai. Seperti yang ada di foto Teh, itu salah satu foto saat lomba 17-an. Terus yang satunya itu adalah foto saat kita senam teh. Jadi di Dinas Pendidikan itu setiap Jumat pagi itu mengadakan senam bersama. Jadi akan meningkatkan hubungan keharmonisan antar pegawainya. Selanjutnya teh, untuk poin selanjutnya itu adalah inklusivitas pelayanan. Jadi di Dinas Pendidikan itu menerima dan melayani masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya maupun agama. Seperti yang sudah saya lakukan, yaitu saya menerima tamu teh dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam agama dan suku. Begitu ya teh, seperti yang ada di foto ini, saya sedang menerima audiensi dari LSM, dan saya sedang menerima tamu yang melakukan aduan terkait dinas pendidikan. Mungkin itu saja Teh. Bisa dilanjutkan ke poin selanjutnya. Baik, selanjutnya izin saya menjelaskan terkait loyal. Sebelum perkenalkan, nama saya Rifki Balamewa, asal dinas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi di Disperindak ini memiliki program yang dijalankan setiap hari Minggu atau di hari libur. Yang pertama itu terkait pengawasan di Monumen Perjuangan, yang dimana tujuannya untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang berdagang di sekitar area monumen. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan publik. Lalu program selanjutnya yakni ada pembuatan sertifikat halal gratis dan pemberian layanan desain kemasan bagi para pelaku UMKM di hari Minggu juga yang berlokasi di Monumen Perjuangan juga. Boleh selanjutnya. Oke, ini giliran saya ya. Perkenalkan nama saya Diana dari Disperindak Jabar juga sama seperti Kang Rifki. Di sini saya akan bahas loyal. Loyal itu kan kayak dedikasi kita sebagai bentuk nyata dari pegawai terhadap instansi. Ketika beban kerja meningkat atau terdapat target yang harus segera diselesaikan, pegawai harus rela meluangkan waktunya di luar jam kerja. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan pekerjaan dulu nih, kepentingan instansi dulu, baru kepentingan pribadi. Nah, di sini bukti keloyalan kami di Dinas Perindustrian Perdagangan yaitu ketika acara kegiatan PKJB Pekan Kreasi Jawa Barat tanggal 18 Juli 2025 di Transmart Convention Center. Jadi kita tuh sebelum acara berlangsung kita 2 sampai 3 hari itu pulangnya jam 10 setengah 11 malam itu kita ada di mall. Sekian dan acara ini tuh dihadiri juga sama Pak Gubernur sama Nihyang, dan di situ Nihyang juga melenggok dengan sangat indah fashion show-nya. Jadi acaranya alhamdulillah berkat berkat semua kerjasama semua tim, dedikasi semua tim berlangsung secara meriah dan berhasil. Sekian dari saya. Alhamdulillah. Iya, Teh. Loyal sekali ya sampai lembur Yeay. ya, Teh, ya. Yeay. Oke, lanjut, Kang. Ada. Nah, ini selanjutnya ya, sebelumnya saya disebut Jawa Barat. Di sini saya akan memberikan contoh sikap berakhlak, salah satunya itu adaptif. Sebagai tindak lanjut dari adaptif ini, kami di Disperindak Jawa Barat selalu masalah yang ada, ya, mencari solusi sebagai tindak lanjut untuk permasalahan tersebut. Nah, melalui ini dari mana sih? Nah,
kami itu setiapnya monitoring media, khususnya media sosial dan digital news. Gitu. Nah, contohnya isu yang baru muncul belakangan ini yaitu dugaan pungli yang mungkin Akang Teteh sudah tahu sebelumnya. Nah, dugaan pungli ini muncul di Kebun Raya Bogor. Nah, isu tersebut akhirnya kami laporkan kepada atasan, yaitu kepala dinas, dan kemudian kami cari tahu apa yang menjadi akar masalah tersebut, sehingga kami dapat memberikan tindak lanjut dari hal tersebut. Bisa dilanjut, Kang Teteh? Oke, baik. Lanjut ke masih adaptif. Ya, ini kebetulan saya ingin memberikan perspektif lain ya dari kantor saya. Sebelumnya saya Sandi Irawan dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Kalau di kantor saya itu kami itu dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi karena itu harus selalu diupdate dan kebijakan maupun teknologi yang terus berkembang dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan khususnya di bidang bina marganya. Adaptabilitas tercermin dalam penggunaan teknologi konstruksi yang ramah lingkungan seperti yang ada di contoh di gambar di sebelah kanan itu ada tiang-tiang dan ada tactile paving namanya seperti jalur untuk disabilitas. Nah, itu biasanya menggunakan plastik atau menggunakan karet, tapi ada bahan lain, kita menggunakan bahan lain bernama tas blok. Jadi itu bahan komposit dari dua bahan yang ramah lingkungan gitulah. Pokoknya itu salah satunya. Lalu ada penerapan sistem informasi grafis hingga pemanfaatan digitalisasi dalam manajemen proyek dan pekerjaan administratif. Boleh di next, Teh Syafina? Nah, ini contoh penerapan adaptifnya di dalam Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Penerapan sistem informasi geografis menggunakan perangkat lunak QGIS. Tujuannya itu adalah untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan di lingkungan instansi. Eh, ini untuk bahasa mudahnya adalah peta konvensional, peta kertas yang dibuat ke dalam yang digitalisasikan, makanya menjadi lebih mudah untuk diupdate. Nah, lalu sistem informasi geografis sendiri adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengelola, menganalisis dan memvisualisasikan data spasial atau data geografis yang berkaitan dengan permukaan bumi. SIG ini bermanfaat untuk inventarisasi jalan dan jembatan, yaitu pembuatan peta spasial, jaringan jalan, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, lalu perencanaan prioritas pemeliharaan. Jadi kita bisa mengetahui yang mana saja nih yang urgensinya tinggi untuk dilakukan pemeliharaan jalan atau jembatan. Dan pemetaan rencana tata ruang wilayah seperti tadi di video part 1 yang dijelaskan seperti di kasus puncak yang tadi dijelaskan lah. Sekian yang masalah penerapan adaptif, boleh yang selanjutnya silakan. Baik, ini bagian saya ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rahmi Istamiati dari Dinas Kesehatan. Tempat kerja itu adalah di UWBK RSUD Pamengpeuk. Jadi untuk poin-poin kolaboratif di rumah sakit saya, yaitu Rumah Sakit Pamengpeuk itu, yaitu dalam hal pelayanan tentunya ya, yang dimana yang pertama ini seperti bekerja sama antara petugas medis dan para medis, jadi seperti dokter dan perawat. Jadi kita meskipun seperti dokter itu tidak bisa berdiri sendiri, perawat tidak bisa berdiri sendiri, farmasi tidak bisa berdiri sendiri. Tentu harus ada kolaborasi di antara tenaga kesehatan semua. Jadi seperti saya yang bekerja di IGD itu dokter tuh sebagai memang pengambil keputusan ya teman-teman, bisa kita samakan seperti kepalanya. Nah, untuk biasanya tindakan kayak tangan dan kakinya itu sebenarnya biasanya para medis. Nah, seperti itu. Itu adalah kolaborasi antara perawat dan dokter, kemudian analis lab. Jadi teman-teman untuk mengurangi suatu kesalahan pemeriksaan, biasanya kalau misalnya di kami itu dari hasil lab, misalnya ada suatu lab yang kritis, misalnya kayak HB ya, HB itu hemoglobin atau darah merah, misalnya kritis sampai 2, normalnya kan HB itu di atas 12 ya, terus dia itu hasilnya 2. Nah itu biasanya tidak langsung
analis lab itu tidak langsung memberikan, oh ini udah langsung 2, tidak. Biasanya kalau misalnya ada hasil lab yang kritis seperti itu, mereka akan konfirmasi dulu ke yang memberikan pengirim sampelnya ya, yaitu misalnya ke dokternya, ke bagian IGD, ini benar nggak gitu, menanyakan situasi pasien itu gitu, karena takutnya ada suatu kesalahan, misalnya HB-nya 2 kan harusnya pucat banget ya, itu kalau misalnya dia konfirmasi kalau misalnya ternyata sama dengan klinisnya. Jadi biasanya dia dari analis lab itu menanyakan ini lab klinis hasil labnya seperti ini, klinisnya benar nggak gitu. Karena takutnya kan ada suatu kesalahan di alat. Kalau misalnya kesalahan di alat, ya biasanya bisa diulang di running lagi pemeriksaannya atau ambil sampel baru. Karena kan takutnya sangat riskan ya kalau misalnya HB-nya 2 ternyata klinisnya tuh tidak normal gitu. Ternyata bisa salah sampel atau salah alatnya, dan kalau HB2 kan pasti diberikan transfusi darah ya. Kalau misalnya tanpa ada konfirmasi seperti itu, terus kita transfusi transfusi pasien itu kan itu kasihan juga ya, nanti ada menjadi suatu malpraktek seperti itu. Dan yang ketiga adalah petugas farmasi. Petugas farmasi itu tidak hanya mengikuti sesuai resep, kadang misalnya farmasi itu kalau misalnya merasa ini obatnya biasanya dosisnya seperti ini kok bisa beda gitu, itu biasanya teman-teman farmasi itu mengkonfirmasi ini benar nggak dok, misalnya hasil dosisnya seperti ini gitu. Jadi tidak suatu keputusan saya dokter gitu pasti selalu benar, nggak, biasanya kadang kita juga salah. Jadi oleh karena itu teman-teman lab, teman-teman farmasi, kalau misalnya kira-kira ini tidak sesuai atau berbeda dari biasanya akan konfirmasi. Nah, hal-hal ini jadi memang kolaborasi di antara tenaga kesehatan itu sangat sangat penting karena ini untuk meminimalkan malpraktik gitu. Demikian, dilanjutkan ke selanjutnya. Iya, perkenalkan saya Rakan Pramu dari instansi Bapeda Jawa Barat. Jadi kalau kolaborasi yang sudah dilakukan Bapeda itu sebenarnya think tank ya di bidang perencanaan. Jadi pada prinsipnya Bapeda sebetulnya berkoordinasi dengan kabupaten kota. Itu kita ada 27 Bapeda di kabupaten kota. Kemudian di Bapeda juga kita kolaborasi karena kita punya sekretariat SDG, sekretariat KPBU, dan sekretariat CSR. Jadi des-des inilah yang perpanjangan kita Pemprov Jabar untuk mengedukasi atau mengambil pihak eksternal untuk bantu kita di Jawa Barat membangun pembangunan sebagaimana yang diamanatkan yang kita susun sama-sama di Pemprov Jawa Barat di RPJMD 2025-2029. Jadi kalau Bapeda fungsinya think tank, banyak koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Terus yang kedua, memang selain dengan kabupaten kota, di internal sendiri sebetulnya kita di Bapeda itu antar bidang, karena di Bapeda lintas sektor, maka kita setiap pagi itu melaksanakan morning briefing yang dipimpin oleh Kepala Bapeda, dan biasanya di morning briefing itu seluruh struktural, fungsional, bahkan CPNS dan P3K kadang dilibatkan sesuai dengan urgensi dari isu yang perlu ditindaklanjuti pada hari itu. Jadi eh, kolaborasinya itu bisa sangat vertikal gitu di Bapeda dan bisa sangat horizontal lintas bidang di Bapeda untuk menyelesaikan masalah yang harus selesai pada hari itu. Mungkin itu yang tambahan dari penjelasan kolaboratif. Saya kembalikan ke Terami. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman ya, paparan dari teman-teman kita semua dari kelompok 2. Boleh kita berikan aplaus dulu untuk kita semua. Yeay! Alhamdulillah. Ternyata ya di tempat kerja kita masing-masing sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak ya teman-teman ya. Tapi tentu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa berlangsung seumur hidup ya, nggak hanya di tempat kerja saja. Dan tentu ini bukan jangan merasa cukup ya, kalau hal-hal baik itu tetap mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi sampai maksimal dan terus berkelanjutan seperti itu. Baik, mungkin itu sudah tiba akhirnya di podcast kita. Apakah ada yang mau menambahkan atau closing statement sebelumnya? Cukup deh. Cukup Nah, teh. Cukup teh. cukup. Ya udah, oke. Demikian ya Baraya semua pemaparan dari kami mengenai berakhlakologi
di tempat kerja kita masing-masing. Mudah-mudahan hal ini tetap kita akan terapkan dari mulai sekarang sampai selanjutnya, tidak hanya di tempat kerja tapi di semua lingkungan. Demikian dari Amin. kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.